Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kami kali ini dari kelompok 3 kelas pengelolaan limbah tambang B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengelolaan pencemaran udara. Uh, Adapun anggota kelompok kami yang pertama saya sendiri Rizky Ramadhani dengan NIM 13211058. Oke, baik. Selanjutnya ada saya, Mariana Ulfah, dengan NIM 13211028. Baik, perkenalkan nama saya Lia Walia dengan NIM 13211027. Saya Muhammad Arif Fadilah, 13211034. Izin perkenalan, nama saya Muhammad Reski Zulfikar, NIM 13221010. Baik, Indonesia sendiri merupakan salah satu negara penghasil batu bara terbesar di dunia. Nah, batu bara ini sendiri merupakan sumber energi terbesar yang dikonsumsi oleh sektor industri Indonesia pada tahun 2019. Nah, dari aktivitas pertambangan batu bara ini sendiri memiliki dua sisi. Yang pertama yaitu sebagai sumber kemakmuran dan sebagai sumber perusak lingkungan potensial. Sebagai sumber kemakmuran, aktivitas pertambangan batu bara ini dapat menyediakan lapangan pekerjaan serta sebagai penyokong pendapatan negara selama bertahun-tahun. Sedangkan sebagai perusak lingkungan potensial, aktivitas pertambangan batu bara ini dapat menghilangkan vegetasi hutan serta sebagai sumber pencemaran, terutama pencemaran udara. Tujuan presentasi kami kali ini yaitu untuk mengetahui dampak pencemaran udara dari kegiatan pertambangan dan upaya untuk pengendalian yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisir dampak tersebut. Baik, untuk selanjutnya itu pertama untuk study case yang pertama itu adalah PTX yang berlokasi di Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan konteksnya berupa identifikasi mengenai pencemaran udara yang disebabkan oleh debu akibat bongkar muatan yang dilakukan oleh PTX tersebut. Untuk tahap pertama itu melakukan identifikasi terkait seluruh proses bongkar pasang, bongkar muat maupun juga proses penunjang lainnya berpotensi untuk menghasilkan sumber pencemar udara. Selanjutnya, kita akan melakukan pengumpulan data melalui proses wawancara, observasi, dan berupa dokumentasi. Selanjutnya, data-data yang telah kami kumpulkan itu akan dilakukan pengukuran pencemaran. Berikut adalah parameter polutan dan regulasi yang dapat diacu oleh PTX. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah study case dari kasus kedua atau jurnal kedua, yaitu dari jurnal Dampak Lingkungan Galian Tambang Batu Bara PT Kaltim Rimakol bagi Kesehatan Masyarakat di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur. Nah, berdasarkan apa yang kami kerjakan, itu fokus kami adalah di pencemaran udaranya, walaupun di jurnal acuan kami itu dampaknya secara menyeluruh, yaitu kesehatan masyarakat. Nah, fokus penelitian yang kami ambil yaitu pada pertambangan batu bara, namun dari study case pertama itu dapat dilihat bahwa lokasi penelitiannya itu ada di Sumatera, sedangkan di study case kedua itu ada di Kabupaten Kutai Timur. Nah, untuk study case kedua itu terdapat banyak sekali beberapa indikator-indikator yang menjadi landasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Nah, salah satunya adalah dampak dari pertambangan batu baranya itu sendiri terhadap kesehatan masyarakat, terutama terhadap kualitas udara, di mana kualitas udara ini akan berpengaruh eh,
akan berdampak pada kesehatan manusia di bagian infeksi saluran pernapasan atas. Nah, lanjut. Untuk metode penelitiannya itu sendiri, pada jurnal kedua ini, pada study case kedua, itu menggunakan penelitian deskriptif, itu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Nah, di mana pada study case kedua ini, itu memiliki beberapa fokus penelitian, seperti yang pertama, dampak lingkungan galian tambang batu bara bagi kesehatan masyarakat, khususnya pada bagian pernapasan manusia, yaitu lalu ada pencemaran air dan pencemaran udara. Kedua, itu ada kerusakan flora dan fauna. Ketiga, upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan batu bara PT Kalti Primakol bagi kesehatan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Seperti itu. Bisa dilanjut. Oke, berikutnya ada hasil dari pembahasan. Di sini kita bisa mengidentifikasi beberapa sumber pencemar. Yang pertama itu ada apron feeder yang merupakan wadah untuk menampung dan menyortir batu bara tersebut. Selanjutnya ada belt conveyor dan ship loader yang merupakan pengangkut dan tempat pembongkaran batu bara. Selanjutnya ada crusher dan stockpile yang merupakan alat untuk memecah batu bara menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, dari unit-unit barusan, itu mereka menghasilkan partikulat berupa debu yang dapat mengakibatkan pencemaran pada udara. Dan selanjutnya ada alat berat, ekskavator, dan genset yang memiliki cerobong atau knalpot sebagai pembuangan emisi seperti nitrogen oksida, volatil organic compound, karbon monoksida, dan sulfur dioksida. Next. Selanjutnya. Oke. Kemudian ini ada hasil pemantauan kualitas udara ambien pada area crusher dan workshop. Untuk yang pertama ini pada lokasi crusher, parameter yang diujikan ada SO2, CO, NO2, NMHC, O3, timbal, TSP, PM10, dan DASFAL. Dari semua parameter yang telah diujikan, ternyata hanya SO2 pada triwulan ke-4 tahun 2020 yang melebihi ambang baku mutu, yaitu sebesar 170. Untuk lokasi workshop, ternyata semua parameter telah sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan. Next. Mungkin bisa di next, Rizky. Oke, selanjutnya ada dampak terhadap masyarakat dari pertambangan batu bara ini. Jadi dampak dari adanya kegiatan pertambangan batu bara ini salah satunya yaitu polusi udara. Yaitu polusi udara yang diakibatkan oleh debu. Nah, dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat ini salah satunya adalah farangitis, di mana dalam studi kasus tersebut banyak yang mengalami farangitis akut. Next. Oke, selanjutnya ada upaya pengendalian pencemaran udara, di mana ada 3 metode atau pengendalian pencemaran udara di
pertambangan batu bara. Yang pertama adalah penyiraman dan pemasangan net di area crusher, yaitu dengan pemasangan salah satu contohnya adalah windproof net yang merupakan teknologi yang efektif dalam menurunkan potensi pencemaran debu yang diakibatkan oleh angin sekaligus mengontrol aliran udara di area pelabuhan di batu bara tersebut. Dan juga dilakukan penyiraman agar debu yang dihasilkan oleh unit-unit debu tersebut akan berkurang. Lanjut untuk yang penghijauan, dengan adanya penghijauan ini, dengan penanaman penghijauan akan mengurangi emisi gas CO2 yang dihasilkan oleh unit-unit tersebut dan akan dikonversikan menjadi O2. Dan yang ketiga adalah pemantauan kualitas udara di daerah batu bara tersebut, di mana ada dengan pemantauan kualitas udara tersebut akan mengecek setiap tahunnya atau setiap bulannya kadar dari emisi gas yang dikeluarkan oleh unit-unit dari pertambangan batu bara tersebut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Adapun kesimpulan dari presentasi kami pada hari ini yaitu yang pertama, dampak pencemaran udara dari kegiatan pertambangan ini antara lain adalah turunnya kualitas udara ambien serta gangguan pernafasan atau faringitis, serta upaya-upaya pengendalian pencemaran udara yang dapat dilakukan oleh perusahaan antara lain melakukan penyiraman dan pemasangan net di area crusher. Yang kedua ada melakukan penghijauan dan yang ketiga ada melakukan pemantauan kualitas udara secara berkala. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.